Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan sekali lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami agar kami boleh mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Kami berdoa dan memohon pertolongan Allah Roh Kudus menolong kami agar kami dimampukan untuk mengertinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma 6 ayat 12-13 yang berbunyi demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap hari kita dikendalikan oleh sesuatu. Kita mungkin dikendalikan oleh ego kita atau orang lain. Kita mungkin dikendalikan oleh ketakutan, rasa bersalah, kebencian atau kepahitan. Kita mungkin dikendalikan oleh sesuatu atau kebiasaan lainnya. Ya, intinya kita dikendalikan oleh sesuatu setiap hari, Bapak Ibu. Kebebasan datang ketika kita memilih apa yang akan mengendalikan kita. Ketika kita memilih untuk membiarkan Yesus mengendalikan hidup kita. Ketika kita dikuasai oleh Allah, kita bisa menguasai segalanya. Jika Allah bukan nomor satu dalam hidup kita, ada hal lain yang nomor satu, dan itu akan mengendalikan kita di tingkat yang negatif. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, Dia selalu menggerakkan kita ke arah yang benar. Roma 6, 12-13 mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, memberikan kendali kepada Allah adalah sebuah pilihan. Berikut ini langkah-langkah yang dapat membantu kita untuk melakukan hal ini. Pertama, mengakui bahwa kita telah mencoba untuk berperan sebagai Allah. Kemudian mengakui bahwa kita tidak bisa berubah sendiri. Dan kerendahan hati meminta Allah membantu kita berubah. Kemudian kita jujur dengan orang lain tentang hal-hal yang perlu diubah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, memberikan Yesus kepemilikan penuh atas hidup kita. Bapak Ibu, apakah kita ingin berubah? Apakah kita bersedia mengikuti langkah-langkah itu? Kita berkata, aku sangat lelah mencoba dan gagal. Berhentilah mencoba. Sebaliknya, mulailah percaya. Allah memberi kita pilihan untuk bergantung kepadanya atau bergantung kepada diri kita sendiri. Hasilnya adalah kebebasan atau frustasi. Mari Bapak Ibu, mengapa kita tidak memberikan semuanya kepada Kristus? Mari kita sungguh hanya bergantung kepadanya, supaya Dia mengendalikan hidup kita sepenuhnya dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami boleh sungguh menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan kendalikan. Kami tidak mau bergantung kepada hal lain atau sesuatu di dalam dunia ini yang menggiurkan kami, yang semuanya hanya bersifat sementara dan tidak membawa kepada kami kepada jalan yang benar. Kami hanya mau mengendalikan semua hidup kami ini kepada Tuhan. Tuhanlah sang pengendali hidup kami. Kami sungguh hanya mau berpaut kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang akan mengendalikan hidup kami. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami lemah dan kami mudah jatuh. Kami membutuhkan Engkau yang kuat yang terus akan menopang kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan terus membawa kepada kami sampai kami berjumpa dengan Engkau
dan kami akan bahagia selamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.